Arab itu Israel ya? Nabi Isa untuk Bani Israel. Iya. Bukan untuk Arab itu Israel. Terus Arab yang mana dulu nih? Saudara Patris, saya Tuhan Anda siapa sih? Tuhan Anda siapa? Malu. Yesus. Kalau Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus. Bapa. Tuhan Anda dengan Tuhannya Yesus sama tidak? Sama. Anda Tuhannya Yesus, Yesus Tuhannya Bapa. Terdengar sama, terdengar beda? Sama. Saya tentu jawab, lama kau kelamaan. Untuk pertanyaan ketuhanan termasuk lama ini. Atris, Tuhan Anda Yesus, Tuhannya Yesus Bapa. Terdengar sama, terdengar beda? Lama. Tobat bang, gerak tobat. Jangan alasan Anda kenapa loading lama karena Anda tahu kalau Yesus itu bukan Tuhan, tapi kau diajarkan di doktrin dengan bukan doktrin Yesus, tapi doktrin di luar Yesus kalau Yesus itu Tuhan. Segera bertobat bang, balik lagi ke jalan yang benar. Situ yang menerima doktrin. Bagaimana? Data dari Kristen kalian tolak. Data yang mana? Data yang mana? Bahwa Yesus itu data yang mana? Tuhan. Di mana datanya? Di mana datanya? Menurutmu apa kepercayaan orang Kristen? Murid-murid Yesus apa imannya? Kristen itu meyakini 3 Tuhan. Yesus Tuhan, nggak boleh ini harus berurutan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Itu kan menurut kamu, menurut saya tidak. Bapa di surga Tuhan bukan? Tuhan. Bapa di surga Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan yang kau sebutkan barusan? Bapak itu siapa menurutmu? Saya tanya sekarang. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kau menyebutkan berapa Tuhan di situ barusan? Boleh saya ngomong nggak? Dijawab. Pada zamannya Yesus, dengar dulu. Pada zamannya Yesus yang dianggap Tuhan oleh Yesus itu adalah roh yang nggak kelihatan itu, yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi, begitu bang. Terus udah benar itu, bukan roh, cuman oke lah udah benar. Terus kita juga harus tahu bahwa Yesus itu ketika dikandung oleh Maria didatangi oleh siapa? Malaikat ya, malaikat Gabriel. Mungkin kalian nggak kenal malaikat Gabriel ya. Terus di situ dikatakan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak juru selamat. Yang benar seorang atau setuhan? Juru selamat itu apa bang? Apa artinya juru selamat bagi kamu? Juru selamat itu orang. Lah. Yang pasti harus selamat. Arti juru selamat dulu bang, jangan ketawa dulu. Arti kata juru selamat itu apa artinya? Juru selamat itu orang yang bisa menjadi jalan kepada keselamatan. Nah sekarang yang lahir dari Maria orang atau Tuhan? Berarti juru selamat itu ada berapa sekarang? Juru selamat yang mana? Yang selamat, yang tidak selamat? Kamu kan bilang juru selamat itu kan orang yang menunjukkan jalan kepada Tuhan. Maka saya tanya kamu sekarang, juru selamat itu ada berapa menurut kamu? Dalam konteks apa yang ini? Konteks ketuhanan ini. Nah, Yesus juru selamat untuk siapa?
Untuk siapa? Untuk lama. Loading. Bukan loading. Diskusinya jadi loading. Lama. Karena kamu loncat. Inilah kebiasaan. Inilah kebiasaan karena banyak mendengarkan ocehan yang monolog tanpa data. Seminggu sekali, libur 2 kali, sebulan 2 kali. Masuk bawa Bible, sebagian nggak bawa Bible, diketekin, ulang, segalanya halal bagiku. Saudara, Patrice, bab ketuhanan itu bab yang paling fundamental, seharusnya gampang untuk dijawab. Ada berapa Tuhan? Satu. Begini aja bang. Kita jangan dulu ngomong soal ketuhanan. Sekarang kita ngomong bicara soal jangan dulu bicara ketuhanan. Benar, dengar dulu. Bagaimana kalau saya bisa buktikan bahwa Yesus itu lebih mulia daripada nabimu? Boleh, silakan, coba saya pengen tahu poinnya. Gini, kamu pernah gak mendengar dalam Alkitab, kalau memang kamu orang yang paham Alkitab, pernah sering membaca Alkitab, pernah gak kamu dengar bahwa Yesus menyelamatkan seorang wanita yang hendak dirajam? Yohanes 8:1-5 terus? Di situ Yesus mengatakan bahwa siapa di antara kamu yang tidak berdosa boleh melempari. Gitu kan kata Yesus? Iya kan? Iya, sorry ya. Terus? Jadi Tuhan gitu? Sekarang begitu. Enggak, jadi Tuhan gitu. Sebentar dulu, jadi Tuhan gitu. Kamu buka. Jadi Tuhan enggak? Bentar, Yesus jadi Tuhan enggak di situ? Coba kamu buka Sahih Bukhari 4886. Santai dulu, saudara, enggak ada urusan dengan saya worry. Jadi Tuhan enggak Yesus di situ? Itu perbandingan sekarang supaya membuktikan bahwa memang dia itu. Saudara, iya, kita buktikan. Buktikan. Santai dulu. Poin yang Anda ajukan barusan itu menjadikan Yesus Tuhan atau tidak menjadikan Yesus Tuhan? Kita uji kelayakan menjadi nabi dulu. Iya, saudara, buka dulu Yohanes 8, buka dulu. Menjadikan Yesus Tuhan atau saudara, nyambung kalau diskusi, santai. Iya. Poin yang Anda sampaikan barusan, Anda ingin menjadikan Yesus Tuhan atau tidak ingin menjadikan Yesus Tuhan? Saya tidak bicara dia menjadi Tuhan di situ. Yang saya maksud. Ya udah, ngapain diajukan? Kalau dia bukan Tuhan, mau dia sesuci apapun menurut perspektif kalian, kalau dia bukan Tuhan, batal keimanan Kristen, batal keimananmu tadi. Kalau Yesus bukan Tuhan, terima kasih. Udah boleh saya ngomong. Ya silahkan, di mana Yesus teridentifikasi sebagai Tuhan? Berarti waktu saya sekarang ya bang, saya minta waktu sebentar ya. Berapa lama? Jadi nggak bisa kalau dengan saya diskusi tiktokan aja bang. Nanti kalau dengan Bang Zuma mungkin boleh Anda dikasih pelajaran nanti. Bang Zuma saya masih punya pertanyaan sama dia kemarin, tapi kebetulan dia pengen. Iya memang Kristen nggak pernah berhenti bertanya. Orang sudah jelaskan Kristen kan begitu. Lah, saudara, kalian Kristen seharusnya berterima kasih. Di gereja kalian tidak bisa bertanya. Sekali kalian angkat tangan bertanya, pendeta muram, keringetan, karena takut pertanyaannya tajam mengganggu suplai perpuluhan dari yang lain. Kalian bersyukur di sini ada umat Islam, para guru-guru dari Islam bisa ditanyai. Saya orang yang sudah sering ditendang di room ini. Bagaimana nggak nyambung? Menyelesaikan masalah kayak gimana? Ditendang. Karena Anda nggak nyambung. Cuma itu cara kalian gitu mengatasi masalah. Anda diskusi dengan saya kurang lebih 10 menit. Ditendang tidak? Anda jawab pertanyaan. Kalau tidak jawab pertanyaan, jangan saya yang menendang. Audiens pun menendang. Males diskusi. Loadingnya lama. Orang nggak tertarik dengan lihat loading lama. Tuhan aja belum selesai. Seharusnya kau terima kasih Bang Zuma, Bang Hande, terima kasih karena tiap minggu aku nggak bisa nanya. Aku cuman ditagih-tagih pakai WA. Belum bayar bulan ini. Saudara, Tuhanmu siapa? Ada berapa Tuhanmu? Tuh kan nggak jawab kan?
Gimana nggak ditendang coba? Semua orang punya waktu yang terbatas, Bang. Jawab pertanyaan. Ada berapa Tuhanmu, Bang? Kalau kita hanya berpikir soal Esa, seorang kafir pun itu dia menganggap setan yang disembahnya itu Esa. Gimana kan? Jadi Tuhan Anda tidak Esa. Sudah, Tuhan Anda tidak Esa. Esa. Sama. Ngapain kau sama. berpikir terkait Esa? Iya, karena orang yang menyembah iblis pun menganggap bahwa yang disembahnya itu Esa. Bagus. Itu Tuhan yang Esa itu bukan siapa? Tuhan yang Esa itu siapa namanya? Kamu Baik, kau aja belajar gak dulu, kenal Bang. kok. Udah belajar dulu aja. Mulai nendang Udah lagi belajar kan? dulu. Iya memang, iya. Ditendang. Kalau saya jadi moderator, udah kan? saya tendang dulu dari tadi. Iya memang betul. Silakan Bang Ray, Muslim atau Kristen? Teman-teman begini ya. Aduh. Apalagi kalau misalnya kita masih muda, masih belajar. Jangan memiliki perspektif buruk dulu. Jangan memberikan subjektivitas buruk dulu. Belajar itu hak loh. Belajar. Anda tahu track record Bang Zuma, Kang Lito, Bang Handi dan teman-teman. Dia terbuka untuk mengajar. Kalau salah tapi koreksi. banyak teori salah, teorinya banyak salah. Ajukan kalau salah Bang Zuma. Ini kau salah, ajukan. Dari tadi Kristen Suruh dia mencet ngomong sama semua. saya sekarang, saya kasih kesalahan. Lagi sholat dulu. Nggak layak Biar saya omonganmu. buktikan bahwa dia itu salah. Kau ini ambil telunjukmu kata Bang Zuma. Kalau nggak berpikir, buka celana pendeta, colot tuh pantat pendeta. Pantat pendeta. Statusnya sama. Nyolok pantat pendeta nggak perlu mikir. Kok ketuhanannya nggak mikir? Apa bedanya? Iya, Bang. Kalau kau ketuhanan saja nggak perlu mikir, ngapain kau mikir untuk memasukkan colok ke pantat pendeta? Teori itu Silakan Bang Ray. kebanyakan Ya, ngarang. sudah. Anda tidak punya Bible, Anda tidak punya ilmu, Anda hanya menunjukkan arogansi dan itu blocking. Anda tertutup, Bang Saudara. Itu terimakan, Bang. Makanya nanti tadi Bang Zuma mengatakan kalau sudah mati siapa lagi yang bisa mengasih tahu? Patris, lagi Bang Zuma aku lagi apa? Lagi dibakar. Loh kok dibakar? Dia yang akan datang. Bukannya Bukan Allah yang datang nanti. Hanya Yesus yang turun di langit-langit nanti, di atas awan. Ada Bible nggak? Kalau dengan saya ada Bible nggak? Ada Bible nggak diskusi? Ada Bible nggak? Ngapain klaim-klaim gitu? Teman-teman lihatlah, ini representasi begini. jemaat Kristen. Dengar? Ini representasi jemaat Kristen. Dia hanya klaim. Kalian mau keselamatan datang dari klaim yang beginian? Mau? Pertanyaan saya tadi Bible kamu tidak tidak ada, jawab. Bible tidak ada, ilmu tidak ada, retorika tidak ada. Percuma kamu banyak membaca, tapi kamu tidak paham. Pertanyaan saya tadi kamu belum jawab loh. Lalu pemahamanmu datang dari mana kalau tidak dibaca? Dapat dari mana pemahaman itu kalau tidak membaca? Banyak hal yang kalian selewengkan. Sudah ya, Aduh. sudah ya. Belajar. Anda lebih baik Kamu belajar, yang harusnya belajar, Bang. Iya, sudah. Dah. Mau diskusi sama Bang Zuma gitu. Bang Ray, Muslim atau Kristen? Bang Ray, Muslim atau Kristen? Pendetanya takut berdebat, diundang nggak jadi datang takut. Jemaatnya pada ketakutan. Ada masalah apa kalian nih? Jadi pada penakut begini, ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, luar biasa. Tuhan nulis jari di tanah, Tuhan. Ada lagi Bunda Rama sebelum Bang Zuban. Ini Bang Ri ini Kristen ini Kang Jan. Tapi nggak monitor Sadarif. Takut mungkin. Pura-pura aja dia. Kayak pendeta melatok pura-pura. Takut. Iya, Masih pura-pura aja penakut. dia. Oh, Ayo teman-teman pura-pura. Kristen yang mau naik silakan yuk. Gak ada yang mau naik Kristen. La haula wala quwata illa billah. Beritakanlah
pada seluruh. Bang Ray, monitor Bang Ray. Kenapa takut? Bu Runda monitor, sudah monitor belum ya? Bang Jos monitor, Muslim atau Kristen? Kristen. Wih, masih Kristen. Abang masih Kristen? Kristen bang. Ini kasihan banget ya. Silakan. Masih dari mana? Silakan, abang ada yang mau ditanyakan, abang silakan. Mumpung ada Bang Zuma, nanti insya Allah monitor beberapa saat lagi. Gak ada mau ditanya bang. Oke, tadi kita mendapatkan pelajaran berharga hari ini. Abang ada Bible nggak depan abang? Ada? Ada. Bisa bantu kita buka Galatia pasal 4 nomor 5? Boleh. Salah satu pelajaran yang kita dapat hari ini insya Allah. Alhamdulillah ya. Galatia ya? Galatia. Pasal 4 nomor 5. Galatia berapa? Pasal 4 Ayat. nomor 5, nggak ada ayat dalam Bible Anda bang. Paham? Suka nambah ini. Nomor 5. Oh. Inilah teman-teman inilah hakikatnya Kristen. Benar kata Bunda Rama tadi, dulu kita tidak tahu Kristen seperti apa warnanya. Sekarang kita lihat, Masya Allah, para jemaat ini terrepresentasikan oleh jemaat Kristen yang diskusi ya. Ini testimoni saya pribadi, orang nggak ngerti Biblenya sendiri. Galatia pasal 4 nomor 5. Iya, jangan ceng-ceng dulu, slow. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, terus? Halo? Halo? Iya, sorry, ada anak. Oke, Bang. Ya, ini siapa? Iya. Siapa? Ia diutus untuk menebus mereka. Yesus. Untuk menebus siapa? Diutus untuk menebus siapa? Karena ini berarti ini dia di masyarakat Israel ini kayaknya nih. Betul. Diutus untuk siapa, Bang? Israel. Agak cerdas. Israel. Yesus diutus untuk menebus orang Bani Israel. Enggak ada Bani di situ, Bang. Menebus. Abang yang mengatakan tadi mereka itu Bani Israel. Beda Bani Israel, beda orang Israel. Israel itu apa, Bang? Itu kan negara. Anda tahu Israel nggak? Tahu. Israel itu nisbat untuk Yakub, keturunan Yakub. Bani itu keturunan, anak-anak Yakub, Bani Israel. Udah, selesai kita di situ. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Iya, betul. Oke. Di mana Kristen di situ? Oh, abang logikanya ini ya, istilahnya. Saya ulang istilahnya. Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Di mana Kristen di situ?
Wah, enggak kayak gitu logikanya. Itu kan suatu Perumpamaan. bukan ada istilahnya kaitan Kristen atau gimana di situnya, Bang. Dia kan cuma menjelaskan. Iya. Dari mana di Yang situ, penjelasannya itu Yesus diutus untuk Kristen atau untuk mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Tahu nggak Abang apa arti Kristen? Kristen itu pengikut Paulus. Ah, itu kan Abang nggak salah. Oh, Anda tidak mengikuti Paulus? Tahu nggak lah? Nah, ia diutus untuk menebus mereka yang mengikuti Paulus gitu. Enggak lah. Ini kan yang diceritakan. Betul. Enggak. Lalu Yesus ini apa posisi kalian apa posisi kalian dengan Yesus kalau Yesus tidak diutus untuk mengikut Paulus? Itu kan kesaksian pada hari itu. Orang menjelaskan kepada Israel, dia diutus untuk menebus mereka. Orang Jawa kan nggak ada di situ. Jawa Hama kan nggak ada di situ. Istilahnya perumpamaan lah dipakai di sana. Lalu apa urusan kejadian sebagai saksi? Nah, pertanyaannya sekarang apa urusan kalian Kristen dengan Yesus? Jangan istilahnya karena ada perumpamaan kesaksian seperti itu di Israel. Memang iya, kami mengakui sebuah kesaksian itu terjadi di sana, makanya kami ikuti. Bukan emang kalian siapa? Emang kalian siapanya Israel? Nah, ya, makanya daripada itu, iya, kok contoh macam kalian, siapanya kalian di Arab? Bang, kenapa kalian mengikuti Arab? Saudara, tidak mengikuti Arab. Nabi Muhammad tidak diutus untuk orang Arab. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Nah, udah selesai itu. Sekarang kalian siapanya Israel? Ada satu perkataan Nabi Muhammad cuma satu daerah, bukan dibuat seluruh dia ada. Kalau ada nanti gimana? Anda tunjukkan datanya. Datanya buat klaim. Silakan tunjukkan datanya. Kalau ada nanti monyet ya. Monyet, ya silakan. Logikamu dari mana kau dapat kayak gitu? Datanya mana datanya? Ya bentar. Datanya dulu. Iya bentar. Gue ambil. Kalau sempat nanti ada. Berapa lama ngambil? Berapa lama ngambil? Cuma per orang atau 2 orang nanti. Monyet kau ya. Kafatalina seluruh manusia. Tidak hanya saudara. Hanya Tuhanmu yang seluruh dunia. Beritakan tidak ada dunia. Biar tahu kau. Lah itu Yesus yang ngomong. Iya, berarti bukan Yesus yang diutus. Itu Yesus yang lain yang tidak pernah didengarkan oleh murid-muridnya. Yesus anak Maria mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, mengenal suara Yesus, aku Yesus mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Itu kata Yesus. Tapi domba-domba itu tidak pernah mengikuti Yesus. Ketika Yesus mengatakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gak ada satu murid pun yang mengikuti perintah suara itu. Kenapa? Karena itu bukan suara Yesus. Sekarang ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus diutus hanya untuk menebus orang yang takluk kepada hukum Taurat, apa posisi Kristen di situ? Apa urusan Yesus dengan Kristen? Apa Kristen? Kristen tadi saya sudah sebutkan pengikut Paulus. Itu dah salah, Bos. 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Makanya surat-surat Paulus kalian koleksi di ketek kalian kan? Iya kan? Jadilah pengikutku, kata Paulus. Ikutilah aku, kata Paulus, karena aku Kristus. Jangankan Paulus, nabi-nabi sebelumnya ini pernah ngomong kayak gitu. Makanya jangan terlalu mengambil pahami dulu, belajar banyak, Bang. Nah, sekarang ketika Yesus diutus hanya untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, Kristen ada di mana posisinya? Kok belajar Kristen itu ada di mana?
Ada nggak Kristen di situ? Kristen ada sebagai pengkhianat dari amanat agung Yesus. Di mana? Amanat agung Matius pasal 10. Sebentar. Matius 10 amanat agung Yesus. Jangan kamu menyimpang kepada bangsa yang lain. Matius 15 nomor 24 amanat agung Yesus. Aku Yesus hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Buka tabibnya Paulus, Kisah Para Rasul pasal 11. Ketika banyak orang memberitakan keluar dari Yahudi dan ke Yunani, maka terdengar abnormality itu, pengkhianatan kepada amanat agung Yesus terdengar ke Yerusalem. Maka diutuslah Barnabas. Barnabas datang lalu datang ke Tarsus membawa Paulus. Saulus ini kenek Saulus itu. Mereka mengajar tidak sesuai dengan amanat agung Yesus selama setahun lamanya, dan pada mulanya disitulah mereka disebut Kristen. Dalam Bible Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Yesus tidak pernah mendengar Kristen. Dalam Bible Anda, pertanyaannya, ketika Yesus diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, kalian Kristen ada di mana posisinya? Ngomong apa kowe? Logika apa nih? Abang belajar dulu lah. Orang nggak bisa jumlah 1 tambah 1 tambah 1. Aku suruh belajar. 1 tambah 1 berapa, Bang? 1 tambah 1 tambah 1 itu 1, betul nggak? Betul. Tidak. Ada yang betul. Kristen 1 tambah 1 berselisih. Yang 1 betul, yang 1 enggak. Kau pikir ya, Bang, kau bisa kau bodoh-bodohi dengan ayat seperti itu, Bang? Aduh. Kok bawa Bible membodohi? Agak aneh pola pikirmu istilahnya membolak-balikkan segala macam, Bang. Kami aja sendiri ya. Prinsip kami untuk memahami Alkitab itu, makanya kau masih Islam. Maka kebanyakan minum-minum ini. Gurunda udah monitor, Gurunda. Bang Zuma mati kan. Apa yang Anda ketahui terkait Bible, Bang? Anda nanya Islam coba. Oh, aku boleh nanya sama Islam nih? Iya, silakan. Kasih yang Kenapa ditanya Islam Kristen itu? mencret. Ya. Kenapa Islam itu identik dengan pembunuhan? Baik. Pertanyaan beliau, kenapa Islam itu identik dengan pembunuhan? Baik. Ya, karena Islam Baik. dilahirkan dari pembunuhan. Santai dulu saya. Anda nanya, Anda jawab, Pak. Kebaliklah. Wah, VOC yang kayak Ada iya kan. Ada orang yang mengatakan begini, bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Itu kadrun itu. Dia dari kadrun gurun. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah kemari. Bun-bunlah dia di depan mataku. Bun-bunlah dia di hadapanku. Yang abang maksud itu? Bukan. Saya ulang. Bawalah seteruku yang, kalau Nabi Muhammad mengatakan untuk masuk Islam itu, kata Nabi Muhammad, la ikraha fiddin, dari Tuhannya mengatakan jangan kau paksakan jadi Islam. Kata Nabi Muhammad dari Tuhannya mengatakan bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah, belajarlah, pahamkanlah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Indonesia mayoritas Islam, tidak tercatat satu pun pasukan dari Arab, dari manapun yang teridentifikasi menyerang Islam, membawa senjata. Santai dulu. Nah, sekarang itu Islam dalam Quran. Sekarang ada orang yang berkata, bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bun-bunlah dia di depanku. Itu yang Anda maksud. Itu raja itu siapa? Orang yang berkata itu. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bun-bunlah dia di depanku. Yang Anda maksud itu? Siapa rajanya? Saudara. Siapa rajanya? Yang berbicara itu. Iya, siapa? Paulus, namanya Paulus.
Betul nggak? Setuju nggak? Kalau orang yang berkata itu, orang yang berkata begitu, artinya dia sedang mengajarkan pembunuhan. Betul nggak? Itu kan memang betul, si Paulus itu memang kecil. Paulus ikut juga Paulus dia. Ikut. Dulu Yang ngomong siapa? Orang pembunuh apa segala macam. Betul. Iya, Paulus ngomong gitu. Iya, pernah. Kalau Paulus berkata begini, bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bunuhlah dia di depanku. Pernyataan itu salah atau benar? Makanya di salah atau benar? Itu, Bang. Itu kesaksian tentang Paulus, bukan menyuruh Paulus. Tapi kalau di Islam Al-Qur'an menyuruh. Oke. Ketika Paulus mengatakan sama manusia aja tidak dihargai. Persempitlah jalan mereka. Santai. Nah, ketika Paulus mengatakan santai. Ketika dia mengatakan bunuhlah di depanku, Anda setuju nggak? Setuju memang gak? Itu kan kesaksian tentang Paulus, menceritakan tentang dia. Makanya lo jangan kau bodoh-bodohi Bang dengan logikam seperti itu, Bang. Yang asli ada Bible nggak depan Anda? Yang mengajak, ada Bible nggak? Orang ada Islam Bible nggak? Al-Quran itu kalau jumpa orang Yahudi Nasrani tersempitlah jalannya. Jos, oke, Jos. Kita tidak boleh bodoh. Ada Bible nggak depan Anda? Kalau ada kayak gitu dari Alkitab, Bang, menyuruh, mengajak, coba dulu. Coba dulu. Sokap. Oke, buka. Baik. Buka sekarang, buka. Buka Lukas. Coba buka buku Lukas. Lukas. Oh, kira kulkas, Bang. Ya, coba buka Lukas. Lukas berapa nih? 19. Terus nomor 27. Burunda monitor sudah masuk belum Burunda? Lukas 19 nomor 27. Paulus katanya Kang Dito. Jadi aku mau nanya sama Bang, gimana cara nanya, baca dulu di situ. Ini. Iya, baca dulu. Baca. Ayat yang mana? Yang Abang bilang itu, apa yang Abang coba gimana bilangnya? Di mana di situ? Dulu. Bagaimana bilangnya di situ? Bagaimana? Lukas 19:27. Apa katanya? Apa katanya di situ? Di sini dibilang, diceritakan. Akan tetapi seperti ini menceritakan bahwa mereka kemari dan bunuhlah mereka depan mataku. Siapa yang berkata itu? Lanjut dulu dari 27. Siapa yang berkata itu? Siapa yang berkata di situ? Paulus. Siapa? Paulus. Kalian jemaat benar-benar gak tahu Bible sama sekali. Kalian benar-benar gak tahu. Coba kamu buka di nomor 11-nya coba. Kalian benar-benar gak tahu Bible. Saudara. Ayat ini gimana? Paulus. Ayat itu ayat yang dipakai ketika perang salib. Dibawa menjadi slogan. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bunuhlah dia di depanku. Saya tanya sekarang, siapa yang berkata-kata di situ? Kang Chan. Siapa yang berkata-kata di situ? Anda kalau tidak tahu, telepon pendetanya. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bunuhlah dia di depanku. Lukas 19:27. Siapa yang berkata di Lukas 19:27? Kang Chan. Udah mulai kolaps. Saudara, daripada begitu Anda belajar dulu. Datang bukan gitu, Bang. Belajar dulu. Apa yang kau ambil dari ayat itu? Komennya gimana ayat itu? Anda jelaskan kepada saya sekarang, siapa yang mengajarkan pembunuhan di situ?
Siapa? Kan udah kubilang. Ini tahu nggak ayat gimana mengajarkan? Saudara, Ayat mengajarkan bagaimana itu mungkin gimana? kau bisa menjelaskan? Kau saja mengatakan ini ucapan Paulus. Bagaimana kita bisa menerima pengajaranmu? Sedangkan kau katakan ini ucapan Paulus. Tahu nggak ini ucapan siapa? Tahu nggak? Tahu siapa? Tahu nggak ini ucapan siapa? Nah, Bang. Ucapan Tuhanmu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Nah, Bang Jos, saya sarankan belajar dulu. Posisi Anda sekarang ini Anda di doktrin, di dogma tanpa Anda cari literatur. Dan Bukan, permasalahan kedua adalah Anda menjadi kepanjangan lidah dari penyesat-penyesat itu. Jangan begitu. Aku tidak tanyakan datanya. Dengar dulu, udah kau aja dulu ngomong tadi. Karena aku tahu itu ayatnya, kau nggak tahu apa-apa. Paulus pula yang menyampaikan di situ. Kesaksian itu yang dulu itulah diturahkan dalam Alkitab. Oke. Tapi di Alkitab itu bukan menyarankan, bukan mengajak, tapi menceritakan tentang seseorang itu. Nah, daripada bagian itu, disitulah kami belajar. Bukan untuk diajarkan kami membuat. Oh, bukan, justru kaliannya. Jelas. Lalu kenapa kau tidak mengikuti apa yang ada? Lalu kenapa kau tidak mengikuti apa yang ada dalam Bible? Ngapain kami mengikuti dalam Bible? Itu kan sebagian menceritakan kesaksian. Yang kami ikuti kan hukum Taurat. Ya udah nggak usah dalam Bible kalau nggak diikuti. Karena kami mengikuti lah hukum Taurat. Gini, lalu selama ini kau ngikuti siapa sehingga menjadikan Yesus Tuhan? Siapa yang kau ikuti sehingga menjadikan Yesus Tuhan? Jos, makanya diskusi itu kurang-kurangi bentuk kepala Bang ke aspal Bang, kurang-kurangi. Untuk apa Anda melarang saya melarang untuk membentur kepala? Yesus aja disiksa kepalanya, badannya dan lain-lain, nggak masalah. Kan ini kalian. Abang tahu nggak konsepsinya itu Bang? Kenapa bisa seperti itu? Nggak, Jos, nggak ada yang ngerti. Kau aja mengatakan Lukas 11:27 Paulus yang ngomong. Orang sudah tahu kualitasmu, Jos. Daripada posisimu sekarang, lebih santai dulu. Daripada kau meneruskan posisimu sekarang, lebih baik kau belajar. Nah, satu ngamuk-ngamuk pula nih. Ada masalah apa kalian nih? Apa salahnya saya menyarankan untuk belajar? Belajar Islam kalau perlu. Belajar kalau dalam Bible ternyata Yesus bukan Tuhan. Kabar baik. Belajar. Kalau ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa waris, belajar. Kalau ternyata Yesus tahu kau dosa Islam sampai nanggung. Orang Yahudi bertahu kau. Lalu dosa Yesus siapa yang nanggung? Dosa Yesus siapa yang nanggung? Tahu kau siapa penebusan dalam Islam kayak mana? Orang Yahudi. Dosa Yesus yang nanggung. Dosa Yesus, saudara. Kalau dosa Yesus siapa yang nanggung? Hah? Dosanya Yesus. Kau pertanyaan dari mana kayak gitu kau ngomong? Yesus teridentifikasi mengambil keledai tanpa izin. Dalam istilah kita mencuri. Yesus berbohong minimum. Dengar dulu, santai dulu. Yesus itu paling sempurna, tidak pernah berbuat dosa. Dia pembohong dalam 3 poin minimum. Oke, di mana ayatnya, Bang? Nah, di mana ayatnya? Kalau ada ganti ke Paul ya. Ya oke, terserah. Oke, bagus. Yohanes pasal 3 nomor 13. Assalamualaikum Guru Nda, udah masuk monitor belum Guru Nda nih? Yohanes 3 nomor 13. Pasiennya lumayan agak ini dia. Kudisnya agak banyak. Berat. Resepnya harus memahami konsep kata-kata itu juga. Baca dulu Yohanes 3 nomor 13. Dalam Islam yang sesama kalau gitu Anda daripada saya baca Anda baca aja. Supaya saya tidak menafsirkan Anda baca. Yohanes pasal 3 nomor 13. Sudahlah Yos. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Maksudnya apa nih? Baca dulu di sini, Bang. Anda sudah baca sekarang, apa yang Anda pahami dari situ? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia Anak Manusia yang telah turun dari surga.
Kata Yesus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Anda percaya nggak dengan Yesus? Percaya? Yakin? Yakin? Benar? Benar. 1000%. 10.000%. Tak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Iya. Yos, jangan kau dimainin begitu, Yos. Tenang aja. Kok dimainin? Enggak, aku cuma yakin dia. Cuma kita lihat Iya, kita dulu aja. supaya Diam dulu, Yos. iya santai, Jadi, supaya Yos, 1 menit ke depan Saya santai dulu, iya, supaya 1 menit santai dulu, supaya 1 menit ke depan kita lihat perubahan psikologinya. Sekarang Anda buka 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Gini, Lama ini Bang. pasti. Buka dulu 2 Raja, sebentar dulu, santai dulu, santai. Buka 2 Raja-Raja pasal 2 nomor, jangan hindari Bibelmu. 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Aku tidak menghindari Bibel. Aku Bagus. analogimu Kalau kemana? tidak Aku cuma kalau tidak membahas menghindari ayat. Bible, kalau tidak menghindari Bible, sekarang buka 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Yohanes 3 nomor 13, 10.000% percaya. Sekarang buka 2 Raja-Raja 2:11. Oke. Oh, bandel kali betul. 2 Raja-Raja. Nah, 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Dua Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Dua Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Udah Celia ya. Oh. Bacakan dulu. Dibacakan dulu. Ya ketawalah dengan Bibelmu itu. Bacakan dulu. Bacakan. Yang keras. Nah, terus Mulai dia. Suruh dibacakannya terus. Bacakan dulu dong. Seperti membacakan Yohanes 3 nomor 13. Yang keras dong. Bacakan. Bacakan kelakuan penebusmu itu. Bacakan coba. Baca, kenapa lama? makanya baca dulu. Kenapa semua. lama? Baca dulu. Slow. Dua Raja, lama, nggak ada waktu. Kau mau baca berapa lama satu perikop? Jos, 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Nah, naiklah Celia ke surga pakai kuda-kuda. Kuda-kuda bagus. dia sini naik. Bagus. Jadi Ada nggak? Ada nggak yang pernah naik ke surga? ada. Kata Yesus ada atau tidak? Ada. Tadi kata Yesus di Yohanes 3 nomor 13, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Benar nggak? Ada. Ada tetapi anak manusia. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Seorang pun nggak ada. Melainkan anak manusia yang telah turun dari surga. Yesus. Nah, faktanya ternyata menurut Bible 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11, Elia naik ke surga. Yang salah siapa? Yesus atau 2 Raja-Raja? Tunggu dulu. Kita baca dulu ayat satunya. Slow kau, slow. Berkubanta. Slow kau. Bantah Bible nih enggak? Perkataan yang kubantah. Bentar, baca dulu ayat satunya. Cuma Berjuang membantah. Berjuanglah bantah Bible. Koma, minum dulu untuk isi onte itu bang, biar lancar dulu otak. Iya mulai, iya. Kesian. Lihat kesian. Jemaat baru kemarin sore. Diturunkan nggak sadar dasar kau. Enggak ada yang Ia diutus untuk menebus mereka pengkhianat hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Yang kepun Alkitab lah.
Tiap hari kok kepo dengan kitab. Loh, ini mengajarkan, Bang. Korang. Loh. Nggak apa? Anda tidak suka Bibalnya dibaca? Karena kamu Tidak suka. Lalu kenapa Bible ini ditulis kalau tidak suka bicara untuk dibaca? dari tadi, omongan kamu itu norak. Yang mana yang norak? Saya baca Bible yang mana yang norak? Kamu bilang-bilang hina-hina, tahu nggak? Siapa yang saya hina? Kamu, Allah Akbar. Mana siapa? Saya hina apa? Bilang yang dari tadi buat si Apa? Apa yang saya hina? Saya mengatakan Yesus menyebut bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain anak manusia yang telah turun dari surga. Yang mana? Itu pernyataan yang lama. mana? Itu pernyataan lama. Kamu yang ngomong yang dari Itu tadi. Yohanes 3. Itu Yohanes. Yesus dia mengambil keledai tanpa izin. Siapa? Siapa yang ngambil? Kau tahu baca enggak? Anak-anak murid-murid Yesus yang disuruh oleh Yesus. Iya, bukan Yesus tuh. Lalu yang pakai siapa? Yang pakai keledai siapa? Ngomong seenaknya. Yang pakai keledai siapa? Ngambil. Memang Yesus yang ngambil. pakai Dia suruh. Yang pakai keledai. Oh, dia suruh untuk ambil. Ambil ya. Bukan Yesus ambil. Oh, baik, siap. Dia Yesus Yesus menyuruh untuk ambil keledai. Iya. Minta izin atau tidak minta izin? Tidak perlu. Dia punya. Ketawa. Jangan ketawa tutup panik. Sebentar. Panik. Kalau ngambil barang orang tanpa izin disebutnya apa? Siapa yang ngambil barang orang? Dengar. Siapa? Kalau ngambil barang milik orang lain tanpa izin itu disebut apa? Mencuri. Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil keledai, minta izin atau tidak minta izin? Kalau ada yang bertanya, bilang izin. Kalau ada yang bertanya, tahu nggak? Kalau ada yang bertanya, jangan pakai narasi yang kamu tidak tahu. Secara literasi kau tuh goblok kan. Cuma kau bikin diri untuk orang lain. Iya, kalau ada yang bertanya, kalau ada itulah kenapa maling itu dia sembunyi-sembunyi supaya nggak ada yang nanya. Kamu maling apa? Kau penjiplak. Kalian penjiplak. Tidak tahu malu tiap hari bahas orang punya kitab. Menarik ya? Memang Alkitab menarik untuk dibahas kan? Iya, karena dulu kalau korang mau bicara kan? Iya, dari iblis itu. Sudah santai, Bang. Ini kenapa ini orang? Santai dulu, diskusi ini santai. Saya di-kick. Gimana nggak di-kick kau tidak santai? Apalagi sudah tanya lain. Saya tanya kau ya. Saya tanya kau sekarang. Boleh silakan. Saya tanya kau. Tapi santai ya. Jangan menggonggong malu. Kamu tadi bilang sunat atau kau disunat enggak? Disunat, alhamdulillah. Kata Nabi Muhammad. Saya tanya dulu siapa yang suruh? Sudah saya jawab Nabi Muhammad. Pakai telinga itu. Memangnya dia sunat. Nabi Muhammad disunat. Memangnya dia sunat. Yes, disunat. Dari mana kau tahu? Di dalam Sirah Nabawiyah, Syekh Furman Al-Mubarak Furi Al-Rahiq Al-Matum bahwa Nabi Muhammad dihitan disunat milah bicara di luar Quran. Bicara di luar Quran. Saudara, kenapa Tuhanmu disunat? Baik, kenapa Tuhanmu disunat? Karena dia orang Yahudi. Kenapa Tuhanmu disunat? Tuhanmu orang Yahudi. Saya tanya kau dulu. Saudara, coba sebutkan di dunia ini yang selain Kristen di dunia yang Tuhannya disunat. Khadijah itu sana yang kulut, kau tahu nggak? Saudara, panas. Kenapa Tuhanmu disunat? Kenapa Tuhanmu disunat? Tidak ada Tuhan yang disunat, tahu nggak? Kalau kau bodoh jangan tanya begitu. Tuhan itu gelar. Itu benar. Tuhan itu kalau gelar. Tidak ada Tuhannya orang Islam. Katanya kau ustaz. Iya. Bodoh lalu amat. Kenapa kau jawab tadi Yesus? Ya, Yesus yang sunat, bukan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan di dunia ini. Dia disunat sebagai Tuhan. Bodohnya kayak kerbau. Bikin malu kau. Ya udah kak. Sudahlah, gurundamu ada sini tuh. Nanti gurundamu yang bantal lah. Tuh. Kau tidak bisa bikin apa-apa kan? Jangan. Kamu tuh belum bisa lah. Kalian cuma kepo dengan Alkitab.
Kami itu sabar-sabar jadi aja. sebentar. Ibu suami ibu tenangkan dulu itu ibu. Bang, Tuhanmu ini orang. Pertanyaan bego kayak gini apa? Lalu kenapa Tuhanmu disunat kalau Bego, gitu? pertanyaan kau itu bego. Oh, yaudah Tuhanmu nggak disunat. Nah, Nggak disunat. Lama tidak ada Tuhan yang sunat. Kau tahu Tuhan itu apa? Kau tahu arti Tuhan? Ah, bagus. Coba kau bilang, definisi Tuhan itu apa? Apa itu? Tuhan itu. Jawab. Iya. Tuhan itu dia yang bangkit dari maut. Gimana? Itu yang sebenarnya moyang. Bukan. Jawab sembarang. ya, ini. Ya udah kalau bukan bilang Yang udah bukan. tadi itu Tuhan bikin itu orang yang nggak tahu. santai. Tuhan itu yang membangkitkan orang mati. Gimana? Membangkitkan Lazarus. Kenapa? Kuasa kan? Jadi yang membangkitkan Lazarus Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan. Ya. Oke, ada Bible depan Anda? Ah. Ada Bible? Nggak ada, Kang Jan. Nah, baca Ada kau. Bible nggak? Kau mau Jan. Ada Bible Saya nggak? malu lah kalau saya tanya-tanya Al-Quran itu. Ada Kau Bible tahu tidak malu. depan Anda? Ah. Ada Bible tidak depan Anda? Udahlah, jangan rilis lah. Kalian sekarang panas Iya memang itu. ketahuan. Udah nggak laku Itulah lagi. kenapa Tahu kita nggak? tertarik baca. Iya. Makin banyak Itulah kenapa yang kita murtad. tertarik baca Bible karena ternyata semua ajaran gereja itu ketahuan bohongnya. Yesus Kami itu bukan- Tuhan ternyata kami itu tidak bukan Tuhan. Rasul yang buta huruf. Iya. Jan. Iya. Rasul kami Paulus itu rasul yang Yesus datang pandai, untuk dokter menebus teologi. Kristen. Bukan Ternyata buta huruf, datang untuk tahu nggak? menebus mereka yang Kamu takluk mesti kepada tahu hukum itu. Taurat. Sadar diri lah. Sadar diri itu. Kalian pengikut siapa? Hah? Iya, mau Oi, stroke ini lihat. Kau pengikut siapa? Ini menjelang stroke ya. Iya, menjelang stroke ya. Iya. Ini Paulus. Kalian kenapa Ini benci kayak- sama Paulus? Karena dia pintar. Kayak orang kegigit gogok Ya lihat nggak yang ingat ngoceh. lah. Yang ngajar kalian itu siapa? Iya, lihat. Tinggal Aduh. dikasih minum nggak mau lihat. Ingat. Sudah jangan inilah. Saya minta maaf lah. Jangan sampai kita kasar lah. Nggak mau, tahu enak aja Iya. ngomong lain minta maaf. Iya. Nggak bisa lah. Enak aja. Saudara, Iya, karena saudara, kau tuh buka. ngomong sering keterlaluan. Ada Colok-colok. yang mana? ikan Bagian mana yang keterlaluan? gila. Mana ada itu? Semua itu. Jangan jadi. Tadi kau yang mengatakan hakim. kalau mengambil barang orang tanpa izin itu disebut mencuri, itu dari Pak Iya, Paul tapi yang bukan ngomong, Yesus bukan yang saya. curi. Itu kan Siapa kamu yang tanya nyuri? umum. Kamu bertanya Siapa yang secara mencuri? umum. Tapi kamu bilang Kalau bukan Yesus curi, yang- saya bantah. Kalau Tahu bukan nggak? Yesus mencuri, siapa yang ngambil keledai? Iya, curi, ya, orang Siapa yang yang- mencuri. Siapa yang Kamu ngambil tadi- keledai tanpa izin? Sudah, nanti dulu. Tadi kamu tanya Si- kalau mengambil barang orang itu mencuri tanpa minta itu curi enggak? Dia bilang curi. Siapa- Tapi kalau dia Yesus, siapa yang Yesus ngambil- mencuri? Saya bilang Siapa tidak. yang ngambil keledai tanpa Ya, Bu. izin? Siapa? Kencan. Siapa? Kalau kau Siapa yang gurunya ngambil kayak keledai kau tanpa izin? begini, bagaimana umat mau percaya? Kalau untuk hal-hal yang sepele begini, kamu sudah tidak tahu apa-apa. Anak-anak Siapa pesantren yang nggak ngambil? tahu kau. Iya, Anda tahu. Anak Baik, pesantren nggak siapa tahu yang kau ngambil? dan kamu punya cara. Aduh, jangan main Pak kroy Paul, ya. kenapa? Jangan kroy dan Kroyok. jangan kick. Jangan kroy dan jangan kick. Kalau berani kick kalian pengecut. Jadi Oke, berani jawab pertanyaan saya nggak? apa? Saya sudah jawabannya. Oh, siapa apa jawabannya? Ini apa? Ustaz Arif, saya noise nggak Ustaz Arif? Ustaz Arif, saya Kau noise bilang nggak? Yesus mencuri. Kau tuh gila ya. Tekan nuis, hujan. Kalau kau anggap Yesus itu Hujan. maka Siapa kau yang menghina. mau dengar Bapak? Ah, Ustaz Arif digeser dulu aja, saya noise. tapi Hujan sombongnya gede di sini. bermain. Kan itu monitor kan itu. Iya, saya nyimak. Ini kayaknya anak kecil topengnya aja udah tua dia. Tak ada. Apa urusan tua dan muda? Woi, Iya, kalau orang Apa tua itu urusan kan tua dan harusnya muda? bijak. Tito, Kalau orang tua apa itu urusannya? tahu yang didiskusikan Ganti-ganti apa. lah. Jangan kayak tiba-tiba kayak Kayak anak yang kecil lain yang kehilangan lebih pintar lah. permen. Kayak kau ini ya, tidak masuk hitungan. Jangan kayak anak kecil lagi kehilangan Ya, permen. Bapak mau kasihan. permen lagi. Mulai framing, kasihan. Jangan Bukan. begitulah. Dunia debat tidak ada bilang anak kecil, anak besar, orang tua, orang muda, tidak ada. Oh, Otak jadi yang bapak dia anak yang kecil. Ah, Oh, orang tua tapi pikirannya kayak anak kecil gitu. Kenapa mengelak, bro? Kenapa mengelak? Apanya yang mengelak? Saya Coba. tanya tadi, kalau kamu Apa yang sudah ditanya? sunat, siapa yang suruh? Apa? Siapa yang suruh kalian sunat? Saya pertanyaan itu aja, enggak yang lain.
Yang suruh Mila siapa? Ibrahim. Ya, Mila Ibrahim. Yang tipu-tipu lah. Oke, Bapak kan orang tua. Tahu Pak definisi toharo, Pak? Apa? Apa definisi toharo? Definisi apa? Toharo. Tuh harusnya apa? Nah kan nggak ngerti gimana Ya, mau itu tahu apa? tentang sunat toharo aja nggak tahu loh. Kau ini definisi. Makanya Tanya, kalau saya sudah tanya nggak kamu, punya ilmu siapa yang tentang suruh kalian Islam, sunat? Bapak mau bertanya Itu aja aja. bingung. Jawab itu aja lah. Kita bicara Apa soal yang dijawab? pelajaran, pengajaran. Jadi ya kau diam, saya berbicara ya. Itu kamu lagi nyeples pantat siapa? Nggak bagus lah didengerin orang ya kan? Baik, toharo itu artinya adalah bersuci. Seluruh umat Islam sebelum beribadah diwajibkan masuk dalam tatanan rukun sholat, yaitu terhindar dari hadas, baik besar maupun kecil. Bab toharo ini adalah tentang bersuci. Kalau orang yang tidak bersunat masih ada kupluknya, ada helmnya, ada bungkusnya. Nah, bungkus itu menyaring semua kotoran. Jadi masih najis hitungannya. Itu Pak, orang Islam itu lebih mengedepankan akal. Itu kita menggunakan akal ya. Kalau tidak paham tentang toharoh atau bab bersuci, orang mau masuk tempat ibadah itu harus suci. Bagaimana dengan nonot yang tidak disunat? Di lingkaran kumitnya itu. Sabar dulu, saya lagi menjelaskan. Saya lagi menjelaskan. Saya lagi menjelaskan. Anda diam dulu. Karena itu, nggak usah ajar lah. Anda diam dulu. Anda kan nggak tahu apa-apa tuh. Anda nggak tahu apa-apa. Padahal udah tua kan gitu kan. Sabar dulu. Anda kan udah tua. Padahal udah tua tapi nggak tahu apa-apa. Makanya saya jelasin dulu. Lagi person. Kenapa? Tentang sunat. Kau tidak tahu ya. malu. Loh, sabar dulu. Saya kan lagi jangan kayak anak kecil, Pak. Jangan kayak anak kecil kehilangan permen, jangan kayak gitu, ya malu lah, kan udah punya cucu tuh. Kalian bikin muktamar dulu lah mengenai sunat. Mau turun, bikin muktamar. Sok tahu tentang muktamar lagi. Apa yang suruh? Apa lagi? Apa definisi muktamar? Coba jelaskan sama saya. Apa muktamar itu? Silakan. Apa muktamar? Kabur, monyetnya kabur. Sederhana kok sebenarnya. Naikkan lagi Ustaz. Tempat saya masih noise ya. Ayo naik teman-teman Kristen. Bansera, Sukron. Edis sudah masuk Islam. Ini dari tadi nih si apa ini ya, si Umar. Ya syukurlah kalau masuk Islam udah tobat. Gak apa-apa Umar. Dia masuk Islam itu dia yang mendapatkan surganya Allah. Dia yang sesat, kafir, ya dia yang di neraka. Dari tadi itu terus dia ngomong begitu. Amarah, Masya Allah amarah. Bang Excel, keresting toh. Excel. Enggak lah, belum masuk Islam itu Edis. Dia masih nyaman menghujat di luar. Bang Excel. Apa bang? Apa bang? Betul, hoax itu. Bang, coba kau bisa jelaskan bang. Apa itu? Aku bukan moderator teman-temannya. Yesus kan Mesias. Mesias atau Kristus. Nah, kenapa kau tuhankan Kristus?
Kan sudah jelas tadi Mesias. Mana sih? Ya, Mesias itu kan orang, bukan Tuhan. Mesias itu orang? Siapa di dunia ini yang digelar Mesias? Banyak. Kores, Siapa? Daud, Salomo, Yakub. Mana datanya? Mana datanya? Saya kasih data. Arti apa kau tahu arti kata Mesias yang diurapi itu? Tahu. Coba jelaskan. Nah, kasih data. Cari di Kores Mesias mana coba? Baik. Jadi kalau kau Tuhan kan Mesias, banyak Tuhanmu bang. Coba ya, bentar. Saya hidupkan dulu HP ku. Iya. Tahu nggak arti kata Mesias itu? Coba baca di Mazmur bang. Ya, Mesias baca itu artinya yang diurapi, yaitu bahasa Ibrani Mosiah atau Mesias atau Kristus atau Kristos. Coba ya Mazmur 22. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan Mesiasnya. Terus? Kemudian di Yesaya 4:51, beginilah firman Tuhan, inilah firman kepada Mesias, kepada Kores, yang tangan mengisyaratkan kupegang, tangan yang mengisyaratkan kupegang, supaya aku memerintahkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Nah, itulah Saul pun Mesias, baca di 1 Samuel 10:1. Harun pun Mesias di Imamat. Mesias itu adalah orang yang diurapi, yang ditasbihkan, itu pemimpin atau raja. Di mana keterangannya dia Mesias, Bunda? Itu Yesaya 4:51, baca itu, yang diurapi. Kan diterjemahkan Bibelmu kan bahasa Indonesia udah. Yesaya berapa? Yesaya 4:51. 45 ya 1. Bentar ya. Jadi kau ini nggak paham arti Mesias ya. Mesias itu bukan Tuhan. Firmanku yang kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya. Kores kan? Di mana dia diurapi? Di sini, Bunda. Mesias itu. Dengar saya bacakan. Dengar saya bacakan ya. Beginilah firman Tuhan. Titik 2. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Ya, diurapi artinya Mesias. Kan? Gimana dikatakan Kores? Artinya yang diurapi, bukan makanan ya. Bilang tadi Kores diurapi. Itu tadi Mesias. Mesias itu bahasa. Inilah firmanku yang kepada orang yang kuurapi. Mana di sini si Kores diurapi? Ya itu Kores, baca seterusnya, baca seterusnya. Oke, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan. Di mana dia dikatakan diurapi? Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Udah tertulis nyata, masih membangkang. Astaga. Udah di situ Kores, di situ diceritakan siapa diurapi di situ Kores. Bunda, waktu Bunda sekolah ada nggak pengenalan tanda koma, titik 2? Tanda kutip, tahu artinya itu Bunda? Siapa yang diurapi di situ? Emang enggak, saya tanya dulu. Kan ada ini koma. Tahu nggak arti koma itu apa? Siapa di situ tertulis, Kores atau siapa? Iya, beginilah firmanku kepada orang yang kuurapi, koma. Kan koma itu kan? Halo? Baca itu bagus-bagus lah. Ya kan ada tanda komanya. Berarti bukan sama dia dibilang diurapi itu. Tapi Kores itu dikasih urapan. Yang tangan kanannya aku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa, itu yang dibilang. Iya, Kores kan diurapi di situ. Emang siapa di situ? Ada nama lain?
Saul pun diurapi, Harun pun diurapi, Imamat 18 itu Harun diurapi, Elisa di satu raja-raja, kalau menurut kamu yang Salomo di diurapi satu raja-raja 139. Jadi yang Mesias ini siapa? Tadi kamu bilang Mesias Kores. Iyo. Terus mana dikatakan Banyak, Mesias? dengar, banyak di Bibelmu itu yang digelari Mesias, banyak. Cuma penerjemah ini menyesatkan kalian hanya kepada Yesus yang dilarikan ke bahasa Yunani. Menjadi Kristus. Padahal Kristus itu artinya yang diurapi atau Mesias. Yang Mesias itu siapa lagi selain Yesus? Tadi kau bilang banyak. Samuel, Saul, Harun, baca tuh Harun, Kores. Nah, ayat berapa? Kores di situ di Yesaya 451. Itu kan diurapi. Kurapi itu tahu arti kurapi? Ku berkati, ku kasih ilmu. Gitu. Apa arti Mesias? Yang diurapi. Itu kan diurapi ini. Bego bener dia. Gimana? Kores diurapi Yesus itu Kristus, itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya itu Mesias atau Mosiah. Dilarikan oleh penerjemah ke dalam bahasa Yunani. Yesus Kristus, Yesus yang diurapi itu bahasa Yunani. Padahal Yesus Mesias, Yesus yang diurapi. Hanya kepada Yesus si penerjemah ini melarikannya ke bahasa Yunani supaya kau tertipu. Padahal sama-sama Mesias, sama-sama diurapi. Hanya kau mau ditipu-tipu penerjemah. Hanya Yesus yang dilarikan ke bahasa Yunani, Yesus Kristus. Kenapa? Dia mau membedakan dengan Mesias-Mesias yang lain supaya kau menuhankan dia. Kau dibodoh-bodohi, kau ditipu nggak nyadar. Oke? Kau ditipu nggak nyadar, padahal banyak yang seharusnya disebut tuh Kristus. Udah nggak ngerti, sosok ngerti, seolah-olah. Coba kau kasih saya data.